simultan. Tidak. Bentuk persamaannya kira-kira macam mana? Yang tadi kan hasil, apakah di metodologi buat persamaannya? X1 tambah X2 tambah X3. Ya, Pak. Ada Ini tesisnya. Di persamaannya. Model persamaan apakah dalam bentuk regresi atau ya regresi linear berganda atau gimana? Persamaannya menggunakan regresi linear berganda, Pak. Cuma Ya, tapi di metodenya nggak ditampilkan. Iya, Pak. Aturannya di tampilan model ini persamaan yang pertama sebelum ada model rating 3, X1 ke Y, X2 ke Y, X3 ke Y. Nah, sehingga apanya kan 3 itu, koefisien dari apanya, parabelnya, parabel independen. X1, X2, X3. Nah, yang kedua kan gabungan itu, interaksi. Iya, betul, Pak. Nah, seharusnya ditampilkan, jangan nanti orang nggak tahu, kira ada tahu hasilnya dapat gitu ya. Walaupun menggunakan SPSS atau menggunakan EPIUS, ini serasa lebih bagus EPIUS. Nah, itu kan program yang apanya menganalisisnya. Nah, jadi di kesimpulan juga dibilangkan dia hasilnya sesuai dengan teori. Nah, sehingga hasilnya itu misalnya X1 positif signifikan. Berarti dia bagus. Nah, yang kedua mungkin saja negatif dan signifikan. Nah, yang ketiga dia dia positif tapi tidak signifikan. Yang kelima dia negatif tapi tidak signifikan. Nah, jadi jawaban positif, negatif atau tidaknya itu terletak di signifikannya itu tadi untuk alfa 5% misalnya. Kalau di sosial biasanya 5%, 10% masih ditolerir tapi itu lemah. Kalau orang eksak itu malah 1%. Nah, jadi nanti di kesimpulannya itu dijelaskan negatif signifikan, positif signifikan, ya gitu. Tapi yang paling penting model di dalam apa tadi ya, di metodologi nanti dibuat model analisisnya, bukan alat, model. Alat dengan model kan berbeda. Kalau alat itu ke program, kalau model itu ke persamaan. Coba Ara nanti begitu ya. Jadi jangan disetarakan aja ke program tadi, ke alat. Yang kita mau buktikan kan modelnya itu. Ya itu yang bisa kita baca nanti walaupun hasilnya dari yang tadi. Nah sehingga kalau kita menggunakan X1 itu ke ukuran perusahaan, X2 itu apa, nah seharusnya sudah ada di situ dia. Model itu menggambarkan ke teori. Jadi kalau negatif, buat negatif tandanya, kalau positif, buat positif. Nah itu seharusnya. Ya tapi jarang orang buat seperti itu, dibuatnya secara umum aja. Jadi rata-rata model itu bentuk persamaannya positif semua.
Nah, itu pun tidak ada persoalan, tapi model itu dianggap saja umum. Karena yang bisa membuktikan positif negatif nanti itu setelah penelitian. Oke, itu aja dari saya. Jadi yang dibahas sebetulnya sesuai dengan ini tadi, dengan hipotesis. Kalau dia berlawanan, kenapa kok bisa seperti itu? Nah, kalau dia sesuai dengan teori, ya itu memang teorinya begitu. Tapi yang paling penting kalau dia nggak sesuai, itu yang perlu dibahas. Oke, Bu Endang, serasa itu aja saran dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih, Prof. Selanjutnya kami persilakan Bapak Dr. Rujiman. Ya, makasih yang saya hormati Ibu Endang, khususnya Prof. Dr. Tarmizi ya, dan Dr. Dari Haya ya. Dan saya baca semua isi daripada isi tesisnya, sempat saya baca. Saya berkesimpulan bahwa ditulis dengan benar ya, sudah ditulis dengan benar, dan kemudian sudah benar-benar dibikin dengan baik lah ini ya. Tetapi ada beberapa hal yang mungkin bisa dipertimbangkan. Pertama adalah sebelum itu ya, saya nyatakan bahwa sebenarnya hipotesis yang diajukan itu sesuai dengan teori ya, karena makin ukuran perusahaan makin besar, berarti audit delay makin pendek ya. Jadi dia memang bersifat negatif. Kemudian profitabilitas juga ya, makin tinggi profit, kemudian audit delay makin pendek, jadi negatif juga. Kemudian audit tenure ya, itu juga seperti itu. Tetapi di dalam hasil ada dua hal yang agak menjadi perlu dibahas lagi. Yang pertama adalah tidak signifikannya ini audit tenure ya. Coba nanti apalagi diberikan lagi pembahasan yang lebih tajam sehingga nanti orang paham benar kenapa hasil kita seperti itu. Yang kedua, hasil moderasi yang X2 tadi, ketika dia secara